Yang pertama yaitu memimpin itu seni. Ketika kamu dipilih menjadi seorang pemimpin, entah dalam kelompok atau organisasi, pernahkah berpikir bahwa memimpin itu sebagai seni? Atau justru kamu berpikir bahwa memimpin adalah menguasai? Di sini saya akan mengilustrasikan satu contoh, yaitu Adi merupakan pemimpin suatu perusahaan bernama Exit. Suatu hari, perusahaan Adi mengerjakan proyek besar, yaitu pembangunan perumahan di wilayah Solo. Adi bersama 5 orang karyawannya yang ahli mendesain ruangan, mendatangi lokasi perumahan untuk menentukan model interior rumah yang nyaman dan asri. Seperti biasanya, Adi meminta setiap karyawannya untuk memberikan masukan tentang desain interior yang dapat membuat penghuni rumah merasa nyaman. Adi yang dikenal sebagai sosok yang demokratis, bebas dan bertanggung jawab, memberi kesempatan bagi karyawannya untuk memberikan masukan tentang desain interior yang bagus. Sampai suatu hari, Adi menemukan ada anggota kelompok atau karyawannya yang terus datang terlambat dalam pertemuan di lokasi perumahan. Adi sudah berulang kali memperingatkan si karyawan itu, bahkan karyawan yang lain pun juga ikut memperingatkan. Didasarkan atas kesepakatan bersama, jika ada yang terlambat, boleh diingatkan agar selanjutnya bisa on time. Sampai suatu hari, Adi membuat ketegasan dengan meminta karyawannya itu untuk datang tepat waktu, atau jika tidak, akan diganti oleh karyawan yang lainnya. Adi sebenarnya secara pribadi tidak suka dengan karyawan ini karena pernah menjatuhkan gelas minuman Adi tanpa sengaja. Meski karyawan ini sudah minta maaf, tapi bagi Adi, insiden itu sudah dianggap sebagai suatu kecerobohan. Walaupun Adi menganggapnya sebagai seorang yang ceroboh, dia merupakan karyawan yang pandai untuk membuat desain interior yang unik dan menarik. Adi berusaha untuk mengesampingkan masalah pribadi yang terjadi antara keduanya. Dia memilih untuk memberikan teguran yang tegas pada karyawan tersebut agar dapat lebih tepat waktu atau on time. Hal ini dilakukan untuk kemajuan proyek yang sedang dikerjakan bersama-sama dan kemajuan perusahaan yang dia pimpin. Nah, dari ilustrasi di atas, sekalipun Adi merupakan sosok yang demokratis dan bebas, ada saatnya dia harus tegas untuk membentuk perilaku baik bagi karyawannya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Inilah yang dinamakan seni dalam memimpin. Ada saatnya seorang pemimpin harus demokratis, ada saatnya harus bebas, dan ada saatnya harus otoriter. Setiap tindakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Nah, guna untuk mencapai tujuan kelompok ini, pemimpin kelompok dapat menggunakan kolaborasi atau kooperatif. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi ini menjadi hal yang penting dan keharusan dalam rangka sharing pelayanan. Artinya, ketika seorang pemimpin melakukan kolaborasi, berarti pemimpin berusaha untuk membagikan dan menerima masukan atas pelayanan yang diberikan. Ketika kolaborasi terjadi, inspirasi dan motivasi akan dapat muncul dari manapun, siapapun, dan kapanpun. Kolaborasi ini mampu menjadi semacam kekuatan yang akan menyatukan kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, apa saja sih media kolaborasi yang bisa digunakan? Yang pertama yaitu coaching, merupakan media kolaborasi yang dapat digunakan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Media ini juga sangat efektif untuk mendorong mencapai kinerja puncak. Meskipun demikian, ada hal yang penting yang harus dilakukan oleh pemimpin ketika menjadi coach, yaitu komitmen. Sebab ketika seorang pemimpin menjadi coach, ia diharuskan untuk mengeksplorasi pola pikir dari bawahannya dalam rangka memecahkan masalah. Dapat dikatakan bahwa dalam kolaborasi, pemimpin juga ikut terlibat dalam rencana tindakan yang disusun. Pemimpin bukanlah individu pasif dalam kegiatan yang hanya menerima masukan dan memerintah, akan tetapi juga mendampingi dan memberikan arahan. Selanjutnya yaitu kooperatif. Pemimpin yang kooperatif lebih mengarahkan bawahannya untuk melakukan tindakan tertentu dibandingkan sekedar sharing pelayanan. Pemimpin akan menetapkan sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh bawahan atau menetapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh bawahan. Pemimpin bersifat direktif karena kontrol berada di bawah pimpinan langsung. Pemimpin yang kooperatif ini selain mengontrol langsung juga tidak memberikan wewenang bagi bawahan untuk berani mengambil resiko. Ini disebabkan karena pemimpin hanya menyukai tentang yang benar atau yang dapat diterima.
Selanjutnya yaitu pemimpin itu beda dengan bos. Pemimpin bukanlah seorang bos dalam suatu kelompok atau organisasi, melainkan merupakan orang yang pertama dalam kelompok atau organisasinya. Dia merupakan seseorang yang harus berupaya untuk mencari potensi utuh dari individu-individu yang bekerja dengannya untuk dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka mencapai tujuan. Dari sifatnya, seorang pemimpin itu lebih menghargai, lebih berwawasan, tetapi seorang bos sikapnya lebih otoriter dan ingin menang sendiri. Selanjutnya yaitu reward itu baik untuk kemajuan. Reward merupakan apresiasi atau penghargaan yang diberikan oleh pemimpin atas keberhasilan yang dicapai oleh bawahan atau anggota kelompok. Seorang pemimpin yang menginginkan kemajuan akan mengandalkan reward untuk mencapainya. Hal yang harus diperhatikan ketika seorang pemimpin akan memberikan reward. Yang pertama, berikan reward secepatnya setelah menunjukkan perubahan perilaku menjadi baik atau peningkatan kinerja. Jangan sekali-kali menunda pemberian reward sebab dapat menurunkan perilaku baik atau kinerja yang dilakukan. Sehingga reward menjadi tidak efektif. Reward yang diberikan pun tidak harus selalu berupa materi, dapat pula penghargaan seperti pujian. Yang kedua, reward yang diberikan sebaiknya dilakukan di depan umum. Kenapa? Sebab individu akan merasa senang ketika namanya dipublikasikan atas prestasi yang diraih. Bahkan hal ini juga akan meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. Merasa terhormat di mata orang lain dan dihargai. Kebanggaan dan kesenangan akan muncul ketika reward itu diberikan di muka umum. Yang kelima yaitu butuh yang namanya continual improvement. Seorang pemimpin yang disukai oleh bawahan atau anggotanya pasti akan melakukan upaya yang berkelanjutan atau terus-menerus untuk memberikan pelayanan maupun proses yang terbaik. Tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk usaha ini? Yang pertama, yaitu plan. Plan berhubungan dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan dari kegiatan yang dilakukan agar dapat memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua, rencana. Rencana tindakan yang telah disusun tadi selanjutnya dilakukan atau do. Rencana tidak akan tercapai tanpa tindakan, bukan hanya melaksanakan saja, namun pemimpin juga harus mengontrol yang telah direncanakan. Bagaimanakah rencana yang telah disusun tadi ketika diterapkan di lapangan sesungguhnya? Apakah dapat berjalan atau ada kendala? Jika ada kendala, apa kendalanya? Setelah memantau proses dan hasil dari rencana dan ketika ditemukan permasalahan, langkah selanjutnya yaitu act. Ini berhubungan dengan mengambil tindakan dalam rangka peningkatan kinerja. Di sini pemimpin harus memberikan solusi cerdas untuk permasalahan yang ditemui sehingga menghalangi proses dan hasil dari kegiatan. Yang keenam yaitu waktu itu pedang, maka perlu dikelola. Waktu ibarat pedang bisa membunuhmu kapan saja ketika kamu tidak bisa memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik. Waktu menjadi pertimbangan yang paling penting yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu, manajemen waktu yang baik dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin membutuhkan manajemen waktu ini karena berhubungan dengan perencanaan, pergerakan, pengawasan, dan pengorganisasian. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemimpin untuk memanage waktu. Yang pertama, buatlah jadwal untuk setiap tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, prioritaskan kegiatan yang akan dilakukan. Bedakan mulai dari yang mendesak sampai dengan yang penting. Terus yang selanjutnya yaitu buatlah target waktu yang realitas atau masuk akal. Selanjutnya, katakan tidak untuk hal-hal yang tidak mendukung rencana atau yang mengganggu aktivitas. Selanjutnya yaitu persiapkan segala sesuatu maksimal sehari sebelumnya. Yang ketujuh yaitu teliti itu cermat dan seksama. Ketelitian bagi seorang pemimpin ini dapat terwujud dari tidak asal bicara. Semua hal yang dikatakan ini harus ada dasarnya. Ada bukti yang menyertai setiap hal yang disampaikan. Selain itu, juga ada fakta-fakta untuk setiap perkataan yang diucapkan. Sebab teliti itu berarti cermat dan diamati dengan seksama setiap hal yang dilihat sebelum dan disampaikan. Bukan hanya kebutuhan saja yang
dipersiapkan oleh pemimpin, namun juga waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Ketika kita mendengarkan orang lain, itu berarti kita bersedia untuk memberikan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu terbuka terhadap pengalaman. Pemimpin yang terbuka terhadap pengalaman ini peka terhadap keindahan, kreativitas, dan imajinatif. Kenapa? Karena sebab dia senang dengan keharmonisan. Maka untuk mencapai itu, dia harus membangun keindahan dalam organisasi atau timnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfasilitasi anggota pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan untuk membantunya menyelesaikan persoalan dalam organisasi. Hal ini nanti akan menumbuhkan sisi kreativitas dan imajinasinya untuk memunculkan ide-ide baru sehingga pengalaman pemimpin tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu pemimpin yang berwawasan. Pemimpin tidak seharusnya fokus pada satu pemikiran dan lagi menganggapnya benar tanpa memperhatikan pemikiran yang lain. Perlu diingat bahwa dalam tim ada keragaman pemikiran yang baik untuk menghasilkan keputusan terbaik. Ketika pemimpin mampu menampung setiap sudut pandang atau pemikiran daripada anggotanya, mereka pun akan merasa dihargai dan diterima dalam timnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilakukan dalam tim. Pemimpin yang berwawasan itu biasanya cara berpikirnya maju. Mereka memiliki pemikiran tidak terbatas yang diperoleh dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Mereka akan memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan mempersiapkan berbagai rencana yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu, kamu seorang introvert tidak masalah. Pemimpin yang introvert itu enggak buruk-buruk amat kok. Malahan ada yang mengatakan kalau pemimpin yang baik itu bisa jadi dari mereka yang memiliki kepribadian introvert. Sebut saja Mahatma Gandhi. Siapa yang tidak mengenalnya, sosok pemimpin yang memiliki jiwa spiritual yang baik. Dia tidak pernah menggunakan kekerasan dalam ajarannya, namun menggunakan prinsip kedamaian, yaitu dalam cara yang lembut Anda dapat mengguncangkan dunia. Ada contoh tokoh-tokoh lain yang sifatnya introvert, yaitu ada Barack Obama, Albert Einstein, dan Abraham Lincoln. Seorang pemimpin introvert juga tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka akan berbicara ketika ada sesuatu yang menarik untuk disampaikan. Selanjutnya yaitu sebutan lain bagi seorang introvert adalah tidak suka bersosialisasi. Kadang juga dikatakan sombong. Namun, tahukah kamu kalau mereka adalah pendengar yang baik? Mereka akan mendengarkan setiap hal yang kamu sampaikan dan memahami apa saja kebutuhan sebagai anggota, karena dia ingin membahagiakan banyak orang. Dia tidak hanya ingin membicarakan sesuatu yang biasa saja atau permasalahan umum yang terjadi, tetapi dia ingin mendiskusikan sesuatu yang lebih bagus. Terakhir, tentang pandangan buruk dari introvert adalah bahwa dia lamban membuat keputusan. Sebab dia punya perasaan takut sehingga keputusan tidak segera diambil. Padahal keputusan itu tidak berdasarkan pada kepribadian introvert ataupun extrovert. Tetapi keputusan itu harus diambil dengan berbagai pertimbangan yang matang. Oleh sebab itu, jika kamu seorang yang introvert, tak perlu takut untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin yang disukai itu yang penting menjadi pendengar yang baik bagi kebutuhan anggotanya dan tahu bagaimana dan kapan pengambilan keputusan sekalipun kamu seorang yang introvert. Karena tidak selamanya introvert itu buruk, dia hanya memiliki cara yang lain dalam memimpin.